Tuhan ajari saya hari-hari ini. Dan Tuhan beri judul A Fast Recovery atau pemulihan yang cepat, saudara. Saudara, di masa percepatan yang seperti ini, di akhir zaman yang seperti ini, hari itu Tuhan berkata, nak, anak-anakku harus bisa pulih dengan cepat. Saudara, ini bukan tuntutan, tapi ini jaminan, ini berkat yang Tuhan mau berikan di tengah-tengah kita. Karena Tuhan berkata, nak, harus ada fast recovery di tengah-tengah kita. Pemulihan yang cepat itu harus menjadi bagian kita. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara, kalau saudara baca kisah ini sebenarnya kisah yang luar biasa. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama, ini adalah sebuah kisah perjalanan yang seorang bernama Paulus dan Barnabas, saudara. Hari itu mereka masuk ke daerah yang namanya Listra, dan ketika mereka sampai di sana, mereka melakukan banyak mujizat. Mereka membuat mujizat di mana-mana, mereka menyembuhkan orang sakit. Begitu banyak mujizat yang mereka kerjakan di daerah yang bernama Listra. Dan hari itu semua orang sampai kagum dan orang berkata, wah, mereka ini adalah dewa. Dan mereka mulai menyambutkan Paulus sebagai Zeus, Barnabas adalah Hermes, saudara. Bukan tas Hermes, saudara ya. Dewa, saudara. Dan itu cerita Alkitab berkatakan bahwa orang-orang itu imam-imam yang di kuil, saudara. Itu sampai turun, sampai menemui mereka, sampai menyembah dan memuja mereka. Karena mereka berkata mereka adalah utusan dari dewa. Tapi hari itu kemudian inilah yang terjadi. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-18. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Saudara, semuanya itu sampai memberikan korban. Dan mereka bilang, enggak. Kami ini bukan dewa. Saya di sini menginjil tentang kebaikan Tuhan. Saya menginjil tentang Tuhan. Saya bukan dewa. Tapi mereka ada di satu titik sampai semua orang memberikan sesuatu dan Paulus dan Barnabas tidak bisa mencegahnya. Saudara, kalau kita perhatikan secara manusia, orang berkata ini adalah puncak karir dari orang melayani Tuhan. Sampai seakan-akan dipercaya begitu hebat, nyaris seperti dewa. Banyak orang memberikan apapun, semuanya akan diberikan. Dan berapa banyak hamba Tuhan memimpikan akan sampai di titik yang seperti itu. Saudara, tapi kenyataannya itu adalah impian yang konyol dan bodoh. Saya masih ingat hari itu papa saya sedang naik ke pesawat. Dan hari itu pesawat turbulens parah dan hampir seperti mau jatuh, saudara. Dan hari itu pertanyaan Tuhan kepada papa saya, siapa dewa gerejamu? Siapa Tuhan gerejamu? Dan papa saya jawab, Petrus Agung Tuhan. Bukan sombong, saudara. Tahu itu sebuah kesalahan. Saudara, hari itu papa saya berkata, Tuhan yang menjadi Tuhan harusnya engkau, bukan saya. Saudara, tapi berapa banyak hamba Tuhan memimpikan yang seperti Paulus dan Barnabas ini. Saudara, dan satu hal yang saya selalu melihat dari hidup papi saya adalah jangan pernah ingin disembah siapapun, saudara. Karena setiap kali di saat orang-orang menyembah kita, sesuatu buruk itu biasanya terjadi, saudara. Kenapa? Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Tapi itu untuk menjaga hati kita, mengempeskan kepala kita. Saudara, saya pernah cerita, saya buat acara KKR Youth yang datang 13.000, saudara. Hari itu saya bisa bangga banget. Tapi hari itu saya mengalami kejadian di mana saya dipembantukan sama saudara saya. Saya disuruh beli ini, suruh beli ini, suruh beli ini. Saya bilang, saya udah capek 3 hari gak tidur, dia suruh beli ini. Saya nanti pada itu cuma drama, properti drama. Maunya makanya lontong opor. Saya bilang, ayolah ini cuma drama Indomie boleh gak sih? Saya bilang, gak bisa harus gini, kacamata harus baru, beli 15 biji. Saya merasa kayak orang ditindas. Merasa kayak udah diperes.
Dan saya lari ke papi saya nangis, papi kok saya diginiin. Dan papi saya bilang, tapi bagus kan Sa? Bagus dari mana? Mengempeskan kepalamu. Saya mikir benar juga. Dan sejak itu setiap kali saya mau bangga, saya akan ingat kejadian itu. Mau gede kepala, kempes lagi. Jadi, saudara sekali lagi jangan mau disembah siapapun. Apalagi ketika kita menikmati pujian orang. Kita menikmati sanjungan orang. Hati-hati saudara. Karena biasanya ada sesuatu yang terjadi, tapi itulah kehidupan. Membuat kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tapi lihat, perhatikan kemudian ayat berikutnya. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Saudara, ini kota yang sama loh saudara. Di kota yang sama yang pernah memuja mereka sebagai Zeus dan Hermes. Orang yang sama di kota yang sama yang memuja-muja mereka. Orang yang sama merajami mereka dengan batu. Itulah kenapa hati-hati saudara. Saudara, karena seringkali itu terjadi orang yang sama yang memuja-muja engkau. Bisa suatu saat menjadi orang yang sama yang merajami engkau dengan batu. Dan itu kenyataan, dan itu kehidupan yang seringkali kita alami saudara. Dan hari itu Paulus dilempari batu sampai mereka berpikir bahwa Paulus ini sudah mati saudara. Yesus pernah ngalamin yang sama. Ketika dia masuk ke Yerusalem, kota itu menyambutnya. Dan belum pernah ada kota yang menyambut Yesus seperti Yerusalem. Mereka keluarkan semua daun-daunan. Dan mereka kibarkan berkata, Hosana, Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam namanya. Mereka memuja, mereka membekikkan Hosana, Hosana. Tapi jangan lupa kota yang sama. Yang teriak, salibkan dia. Sama. Kotanya sama. Itulah kenapa pemujaan keagungan dari manusia itu ujungnya tidak pernah sehat buat hidup setiap kita. Saudara, papa saya selalu ajarkan ada yang namanya semua itu harus balance saudara. Semuanya itu harus imbang. Antara engkau dipuji, engkau dididik itu harus imbang. Karena begitu kita cuma mau dipuji. Begitu didikan kita tidak mau. Kita akan menjadi orang yang sombong. Bahkan kita ingin menjadi Tuhan. Saudara. Tapi sekali lagi semuanya itu harus imbang. Kita lihat Paulus. Kita lihat Yesus. Di kota yang sama. Mereka dipuji-puji dengan orang yang sama. Mereka dirajam oleh batu. Dan hari itu mereka yakin Paulus itu sudah mati. Tapi lihat kemudian kisahnya lanjutkan. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Saudara bisa bayangin gak kalau orang itu dalam kondisi setelah dirajam batu. Saudara bukan dilemparin pakai bantal loh saudara. Bukan, atau pakai paintball, bukan, saudara. Ini pakai batu. Dia dirajam, saudara bisa bayangin. Saya itu percaya harusnya muka Paulus, badannya itu hancur loh, saudara. Dirajam batu karena di zaman itu adalah cara penghukuman yang paling kejam. Dirajami oleh batu. Jadi saya tuh bisa membayangkan Paulus itu harusnya mukanya itu hancur, saudara. Badannya apalagi. Saudara bisa bayangin sampai dikira sudah mati loh saudara. Itu kalau cuma luka dalam rasanya nggak mungkin saudara. Tapi hari itu Alkitab berkata murid hanya mengelilingi Rasul Paulus yang sudah tidak bergerak. Dan mereka berpikir wah ini kayaknya mati ini. Alkitab berkata akan tetapi ketika murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia. Apakah lalu dibawalah ke rumah sakit? Dan kemudian dirawatlah di UGD? Enggak, saudara. Tapi Alkitab berkata, mereka berdiri, dia berjalan menuju
ke kota lain. Gak ada tuh saudara katanya, oh maka ditandulah Paulus dengan murid-muridnya. Dibawa ke rumah sakit untuk operasi plastik. Gak ada saudara. Atau dibawa tadi untuk diinfus darah. Gak ada loh saudara. Sama sekali. Alkitab berkata dia bangkit, dia berdiri. Dan keesokannya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas pergi ke Derbe. Tidak pernah ada ayat di Alkitab maka menyendirilah Paulus pergi ke villa untuk beristirahat sebentar. Gak ada. Itu Alkitab kita. Di Alkitab gak ada. Alkitab berkata dia bangkit berdiri, besok harinya dia jalan. Dan ayat kemudian Alkitab berkata Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak apa? Uang bukan. Banyak murid. Setelah itu Paulus ngapain? Kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antioquia, saudara. Saudara, menurut saya Paulus ini orangnya rada gila, saudara. Saya baca ulang-ulang, saudara. Saya pikir dia orang kok gila ya, saudara. Dia udah kondisi habis dirajam batu, sampai orang berkata ini pasti mati. Dia justru berdiri, besoknya langsung berangkat ke kota lain. Ngapain? Nginjil. Dia penginjilan. Setelah itu ngapain? Kembali ke kota yang merajami dia dengan batu. Saya sampai mikir gini, Paulus ini mikir gak ya? Tapi ketika saya baca ini, Tuhan berkata, nah inilah kondisi yang sangat hebat yang harus kita punyai. Adalah yang namanya fast recovery. Pemulihan yang cepat dari apa yang dia alami, saudara. Dan sekali lagi ini bukan sebuah tuntutan, tapi potensi ini ada dalam hidup setiap kita. Bahwa setiap kita bisa memilih untuk punya pemulihan yang cepat, saudara. Rajaman batu menjatuhkan dia secara fisik. Menghancurkan mungkin bahkan secara jiwanya hancur, saudara. Tapi saudara yang mengenal akan Tuhan akan bisa hidup yang seperti ini yang namanya fast recovery. Saudara, saya tahu ini sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi ketika kita hidup di akhir zaman yang seperti ini, maka percayalah dengan semua peperangan rohani yang semakin intens dan semakin kuat. Saudara, hari ini kita buat tenda lawatan di Solo, itu setiap hari peperangan rohaninya. Saudara mengerti ya, bulan Maret itu harusnya udah gak hujan. Dan tadi saya dikabari jam 12, dia bilang, dikabari, Cik tolong doa ini hujan deras. Jarakku cuma 1 kilometer dari benteng. Tolong doain, Cik. Saya bilang, ayo doa kita sepakat. Tuhan berkata, hentakkan kaki 12 kali. Dihentakkan, Tuhan bilang setengah jam pasti berhenti. Sudah di 1 kilometer jauhnya hujan. Sudah mereka doa perang, ini semuanya doa perang. Di benteng, rintik-rintik, saudara. Setengah jam kemudian dia sampai kering total. Saudara, itu peperangan rohani, saudara. Dan dengan semua peperangan rohani yang makin intens, tidak mungkin kita punya recovery yang slow, yang lambat dalam hidup kita. Dengan semua yang terjadi, kita berhak kok saudara untuk berkata, bolehlah istirahat dulu, bolehlah berhenti dulu, boleh. Tapi ujungnya itu hanya akan merugikan kepentingan surga. Kenapa? Karena kita mendahulukan kepentingan kita. Tapi sekali lagi saya berdoa, kita berhak untuk berkata nanti dulu, istirahat dulu. Tapi itu hanya akan merugikan manusia roh diri kita sendiri. Rasul Paulus ini merupakan teladan yang luar biasa, saudara. Dihajar begitu rupa, cuma dikelilingi loh, saudara. Gak ada yang nengking, gak ada yang gak ada, saudara. Gak ada yang nyanyi break every chain, to break every chain, gak ada. Gak ada yang teriak Tuhan Yesus tidak berubah, gak ada. Alkitab berkata dia cuma dikelilingi. Setelah itu dia bangun, masuk kota. Sudah, nginjil lagi.
saudara. Dan saya berkata, Tuhan ini gila. Tapi hari ini saya berkata dia punya fast recovery. Suatu pemulihan yang cepat. Yang Tuhan butuhkan untuk hari-hari ini pasukannya. Kita punya ini dalam hidup setiap kita. Saya mengerti semua orang pasti pernah dalam hidup mengalami kesulitan dan masalah, saudara. Mungkin hal-hal itu membuat kita semacam pukulan telak dalam kehidupan kita. Membuat kita limpung, goyang, sempoyongan, dan mungkin bahkan beberapa orang pingsan dibuatnya. Tapi hari saya mau berkata demi kasih Tuhan sebagai orang percaya. Kalau kita menikmati kondisi itu terus menerus. Anda menikmati kesedihanmu, air matamu, ratapanmu, self pitimu. Merasa engkau yang paling disakiti. Anda terus ratapin nasibmu dan hidupmu. Maka percayalah kita ini bukan sebagai pewira Kristus, saudara. Saudara, dan dalam kehidupan saya, itulah kenapa kemarin saya lihat Bu Iin khotbah seperti itu. Saya tahu itu gak gampang loh, saudara. Saya tahu itu gak gampang. Saya lihat Joshua tetap KKR, saya tahu itu gak gampang. Saudara. Saya lihat Stephen tetap khotbah, tetap melanjutkan kehidupan, itu gak gampang. Saudara pikir bisa makan aja itu sudah luar biasa loh, saudara. Saya kemarin sampai tuh Bu Iin kok kurusan. Saya udah turun berapa kilo, 5 kilo, waduh. Saudara. Itu gak gampang loh, saudara. Tapi saya lihat apa? Ada DNA tentara Tuhan dalam hidup mereka. Membuat mereka memutuskan untuk aku harus mengalami pemulihan yang cepat. Bukan berarti kita mengabaikan perasaan sedih, bukan, saudara. Tapi sebuah keputusan dalam hidup kita. Apakah kita ini tentara-tentaranya atau bukan? Karena ketika dalam peperangan akan sangat konyol. Ketika kita tidak melakukan pemulihan yang cepat. Apapun yang sedang hari ini saudara alami, jangan terlalu lama terpuruk di bawah. Hidupmu akan terus diinjak oleh setan. Dan engkau tidak akan pernah bisa menjadi orang merdeka. Kecuali hari ini. Saudara mau berkata, dalam anugerah Tuhan, aku memutuskan untuk pulih dan bangkit lebih cepat. Saudara, kalau kita tidak tarik daging kita mendekat kepada Tuhan, dagingmu yang akan menarik engkau menjauh dari pribadinya. Izinkan saya ulangi lagi. Kalau engkau tidak seret dagingmu yang akan menyeret engkau. Dan tidak pernah ada yang baik keluar dari situ. Saudara lihat Mazmur 19. Saudara lihat Mazmur 19. Sebelum saya mulai, saya kepingin tanya buat Bapak Ibu yang sudah menikah di sini. Kan saya belum ya. Meskipun saya sering diajak konseling tante-tante tentang suaminya. Saudara, tapi saya belum menikah. Jadi saya kepingin tanya buat Bapak Ibu yang sudah pernah menikah, kok yang sudah pernah, ya sudah menikah, ya. Buat Bapak di sini, kalau suami istri itu baru menikah, saudara, masuk ke kamar pengantin, lebih semangat mana? Masuk ke kamar pengantin sama keluar dari kamar pengantin? Masuk, ya saudara ya, masuk, saudara dijawab nih, saudara. Saya nggak tahu soalnya, saudara. Katanya masuk, saudara ya. Harusnya kan normalnya gitu ya saudara. Masuk ke dalam kamar pengantin semangat saudara. Happy saudara. Tapi ada yang aneh nih saudara, baca di Mazmur 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Pengantin ini digambarkan keluar dari kamarnya, dikatakan girang. Normalnya kan tadi katanya masuk, saudara ya.
Ini waktu dia keluar, dia girang. Apakah dia seperti Yakub yang kaget ketemunya Lea? Saya nggak tahu. Ya kan saudara, Yakub itu kan nggak kelihatan apa-apa, Hajar. Ternyata Lea, bukan Rahel. Sudah, tapi Alkitab berkata dia keluar dari kamar pengantin, dia girang. Girangnya bagaikan apa? Bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dalam terjemahan lain dikatakan get ready like a hero, eager to run the race. Sangat gembira, bergairah seperti seorang perwira pahlawan yang siap melanjutkan akan pertandingannya. Saudara, kalau kita dipanggil sebagai tentara Kristus, maka peraduan atau kasur yang empuk dan hangat itu bukan habitat kita, saudara. Dan prajurit ini tahu bahwa kasur, kamar itu bukan habitat dia. Dan kalau kita mau punya fast recovery dalam kehidupan kita mau bangun, kita mau menang, tidak ada pilihan lain, kita harus kembali kepada habitat kita. Sama seperti seorang prajurit yang dia keluar dari kamarnya, dia girang. Kenapa? Dia kembali kepada habitatnya, kepada DNA-nya. Apa itu menjadi seorang tentara? Orang yang mencoba berlambat-lambat dalam pemulihannya. Orang yang mencoba menikmati kepedihannya. Orang yang mencoba menikmati keterpurukannya. Tidak akan pernah menguntungkan manusia rohmu, saudara. Tapi kalau hari ini saudara adalah hero, saudara adalah warrior, pahlawan, medan perang itu adalah habitat kita. Panggilan kita itu adalah habitat kita. Itu bukan tempat asing buat kita. Dan manakah yang kita lebih semangat, kasur atau medan perang? Kalau engkau tahu dalam dirimu, engkau adalah warrior, engkau adalah tentara Kristus, medan perang adalah habitat setiap kita. Kalau hari ini saudara itu punya ikan di akuarium ya saudara ya. Saudara melihat ikanmu sakit, sesayang-sayangnya saudara sama ikan, jangan pisahkan dia dari airnya. Kalau saudara bilang gini, oh ikanku sakit kayaknya masuk angin ini. Saudara keluarkan dari akuarium, saya taruh di kasur. Saya kasih bye-bye fever, saya tutupi selimut, mati. Saudara. Sesayang-sayangnya saudara sama ikan saudara, jangan pernah keluarkan dan pisahkan dia dari mana? Habitatnya. Saudara. Sesakit-sakitnya dia, jangan pernah lepaskan dia dari mana? Habitatnya. Begitu dia keluar dari air, mati saudara. Kenapa itu bukan habitatnya? Sudah suatu hari saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu. Tuhan itu kasih saya sebuah penglihatan ketika saya berdoa. Sudah saya tuh lihat ada Raja Wali, ada singa. Tapi di dalam kandang. Nah saya lihat semakin hari semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Dan di penglihatan itu saya tanya ke Tuhan, Tuhan kok begini? Raja Wali itu hebat, dia bisa terbang tinggi. Singa itu disebut raja hutan. Tapi kenapa di dalam kandang dia menjadi lemah? Dan hari itu Tuhan bilang, nak, karena itu bukan habitat mereka. Saudara, ketika Raja Wali dikurung, dia kehilangan apa? Kemampuannya itu terbang tinggi. Dia kehilangan kemampuannya apa? Untuk berburu dengan cepat. Seekor singa ketika dia di kandang, di hutan dia jadi raja. Di dalam sirkus jadi raja sirkus. Kemampuan berburunya hilang, saudara. Karena apa? Itu bukan habitat mereka. Dan Matius 11 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. The Message dia berkata, are you tired? Apakah engkau capek? Engkau worn out, engkau burn out on religion, engkau capek dengan pelayananmu. Alkitab berkata, come to me, datang kepada Tuhan. Get away with me, mendekatlah kepadaku dan jalanlah dengan aku. Nah, kita berkata, and you will recover your life. Engkau akan pulih seutuhnya.
Dan dia berkata, I will show you how to take a real rest. Aku akan bawa engkau untuk mengalami apa? Yang benar, istirahat yang benar, saudara. Bukan cuma sekedar tiduran di rumah gak ngapa-ngapain, saudara. Tapi dia berkata a real rest. Dan bagaimana a real rest itu adalah walk with me and work with me. Jalan dengan aku dan kerja dengan aku. Bukan berbaringan, saudara. Dia berkata a real rest. Istirahat yang benar adalah engkau jalan dan engkau kerja dengan aku. Watch how I do it. Lihat bagaimana aku melakukannya. Learn the unforced rhythm of grace. Belajar akan ritme anugerah yang tidak dipaksakan, saudara. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Aku tidak akan menaruhkan yang berat atau yang mengerikan buat engkau. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Dekat dengan aku dan engkau akan belajar hidup dengan bebas dan dengan ringan. Kita letih, kita capek, mungkin kita ada di titik terendah dalam hidup kita. Mungkin bahkan kita lelah dengan pelayanan kita. Alkitab berkata, come to Jesus. Datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah habitat kita. Saudara, ada sebuah analogi yang mendukung akan ayat ini, saudara. Saudara, saya berdoa biar ini menjelaskan kenapa Tuhan itu bisa menjadi habitat kita. Saudara, ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan itu berbicara ke siapa? Ke air, saudara. Ya, Tuhan bicara ke air. Waktu Tuhan menciptakan pohon, Tuhan berbicara kepada tanah. Waktu Tuhan menciptakan manusia, dia berbalik kepada dirinya sendiri dan berkata, mari kita ciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Oke ya saudara ya, ikan, pohon, dan manusia. Tapi kalau air tanpa ikan akan tetap jadi air. Ya saudara ya. Kalau tanah tanpa pohon akan tetap jadi tanah. Tuhan tanpa manusia akan tetap jadi Tuhan. Tapi ikan tanpa air gak bisa hidup. Pohon tanpa tanah gak bisa hidup. Manusia tanpa Tuhan gak bisa hidup. Karena apa? Tuhan adalah habitat kita. Dalam hadiratnya, dalam panggilannya, itu adalah habitat kita. Sama seperti ikan, habitatnya di mana? Di air. Pohon di tanah. Kita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Itulah kenapa firman-Nya berkata kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Karena habitat kita itu Tuhan. Nah, masalahnya kebanyakan dari orang itu disconnect atau lepas dari Tuhan, saudara. Begitu kita letih, kita capek, kita bilang, Tuhan aku sabat dulu ya, aku gak pelayanan dulu. Tuhan aku berhenti dulu ya untuk baca Alkitab. Aku berhenti dulu Tuhan, aku mau menyegarkan dulu. Apakah saudara akan segar? Gak akan pernah saudara. Karena apa? Habitat kita itu Tuhan. Dan panggilannya dan hatinya itu habitat kita. Mau sesusah apapun panggilan kita, sesusah apapun tugas yang Dia berikan, kita pasti survive, saudara. Kita pasti bisa. Kenapa? Karena itu habitat kita. Nah, tapi banyak orang memilih disconnect, lepas. Itu ibarat saudara handphone dengan charger. Charger tanpa handphone tetap jadi charger, saudara. Handphone tanpa charger, mati. Mau pakai power bank pun nggak bisa. Lebih cepat pakai apa? Charger. Nah, masalahnya kita itu tambah menjauh dari Tuhan. Tambah berhenti, tambah berlambat-lambat, tambah berkata nanti dulu ya, nanti dulu aku butuh waktu. Tapi apakah itu the real rest? Bukan, karena itu bukan habitat kita.
Saudara tahu film Madagaskar? Film sudah lama banget, saudara. Film animasi tentang binatang-binatang yang ditaruh di mana? Di zoo, di kebun binatang. Dan ngapain mereka di situ? Entertainment, saudara. Menghibur para pengunjung. Tapi begitu mereka kembali ke habitatnya, sesusah apapun hutan itu, mereka bertahan gak, saudara? Bertahan. Karena apa? Kemampuan yang ada dalam hidup mereka semua itu keluar, saudara. Karena apa? Itu adalah habitat mereka. Itulah kenapa Tuhan berkata, engkau capek, engkau letih, datang ke aku nak, aku ini habitatmu. Kayak ikan perlu air, pohon perlu tanah, kamu perlu aku. Datang ke aku dan jangan menjauh dari aku. Datang kepada panggilanmu, datang kepada hatiku. Dan jalan and work with me, walk and work with me. Jalan dan kerja dengan aku. Watch how I do it. Artinya apa? Ketika engkau tetap memilih berjalan, sekalipun engkau menyeret dagingmu, engkau akan lihat kasih karunia Tuhan dalam hidup setiap kita. Engkau akan melihat bagaimana pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Engkau akan lihat bagaimana cara dia membangkitkan iman lagi dalam hidup kita. Engkau akan lihat caranya dia membangkitkan cinta lagi dalam hidupmu. Nanti caranya bangkit gimana? Itu bukan urusan kita, saudara. Itu urusan Tuhan. Tapi dia perlu untuk kita yang memutuskan. Apakah kita mau kembali kepada habitat kita? Atau kita memilih untuk berlama-lama terus ada dalam kesedihan setiap kita. Ketika engkau tidak ada dalam habitatmu, saudara, itu akan membunuh semua potensi kekuatanmu itu habis. Sebenarnya pernah terjadi di Amerika. Mereka terbiasa kalau ada dolphin nyasar, saudara. Ditangkap, dibenerin, diobatin, dikasih makan. Dolphin ini binatang pintar loh. Sudah jadi pintar banget, tapi ketika ada yang ditangkap, suatu hari ada yang lahir. Dan dia lahir di dalam akuarium. Yang terbiasa setiap hari dikasih makan, tinggal mangap makan. Sampai suatu saat dia sudah besar dan tempat ini memang punya kebiasaan adalah dikembalikan kepada habitat mereka. Dikembaliin, saudara, balik dolphinnya. Kenapa? Karena nggak bisa makan. Dia nggak bisa, dia nggak tahu caranya untuk berburu. Dia nggak tahu. Padahal harusnya bisa nggak? Bisa. Itulah kenapa di dalam Tuhan anything is possible. Semuanya itu mungkin. Tapi di luar Tuhan tidak mungkin. Tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Karena apa? Di dalam Tuhan itu adalah habitat setiap kita. Jadi saudara, jangan taruh Tarzan di Eskimo. Mati cepet. Saya nggak pakai baju, dingin, mati. Bukan habitatnya. Tapi jangan taruh orang Eskimo di hutan, mati juga. Jangan taruh dirimu di tempat di mana engkau tidak tahu di mana habitatmu. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Habitat kita adalah di dalam Dia. Dalam hatinya, dalam panggilannya, dan dalam destininya. Maka percayalah saudara, kita boleh menghadapi apapun, pukulan setelah apapun dalam hidup kita. Tapi ujung-ujungnya kita akan bangkit. Dan kita akan menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Di hari ini saya berdoa, jangan terus-terusan saudara. Mengertilah saya, mengertilah saya. Ayo pelayanan, gak bisa. Padahal mungkin udah bertahun-tahun, mengertilah saya, mengertilah saya. Maka suatu hari teriakan bahkan mengertilah saya sudah tidak akan pernah bisa kita ucapkan lagi. Kenapa? Selesai, over. Saudara boleh taruh ikan di tempat yang paling indah. Tapi kalau ia dipisahkan dari air, dia tetap mati. Mau yang paling indah sekalipun, seempuk apapun kasur saudara, dia pasti akan tetap mati.
Saya lihat lagi Daud mengalami pergumulan yang luar biasa. Tapi dia tahu arti yang namanya apa? Fast recovery, saudara. Kalau saudara buka sama-sama 2 Samuel 12. Saya baca mulai ayat yang ke-15. Saya yakin saudara pernah mendengar akan cerita ini. Judulnya adalah Nathan memperingati Daud sehingga Daud itu menyesal. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh anak-anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Kalau saudara perhatikan ini tuh raja itu bukan raja yang gampang diatur orang, saudara. Diomongnya apapun kadang kalau gak mau ya gak mau. Kalau keluar dableknya itu dablek banget. Saudara baca terus. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Perhatikan saudara. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Ini yang namanya fast recovery. Sebelum anak itu mati dia doa puasa tekun 7 hari. Tidak makan, tidak minum, tidur di lantai, guling-guling. Tidak mandi, tidak ganti pakaian. Saudara, sehebat-hebatnya raja seminggu gak ganti pakaian itu baunya tetap tidak berkenan. Saudara. Sehebat apapun raja itu. Saudara. Tapi hari itu dia tidak makan, dia gak mandi sama sekali. Dia nangis dengan tekun. Yang dia omongin siapapun dia gak peduli. Dan dia ratapi adalah kasihani anak ini. Dan dia berurusan dengan Tuhan sendiri, saudara. Tapi akhirnya ujung dari doa ketekunannya, dari doa puasanya, ujung dari tangisannya, apa yang terjadi? Anaknya tetap mati. Orang mungkin berkata, oh ya harus bangkit dong, saudara. Itu ngomongnya gampang banget, saudara. Ini anakmu mati, saudara. Dan mungkin kita berkata, oh harusnya Tuhan membangkitkan anaknya Daud dong. Doanya udah tekun kayak gitu. Itulah kenapa kita bukan Tuhan, saudara. Kita ini suka banget ngatur Tuhan. Tapi kenyataannya saya juga gak tahu apa yang Tuhan pikirkan. Apakah hitungannya, tapi tetap Tuhan mengambil anak ini. Saudara. Sampai akhirnya dia tahu situasinya. Dia tanya, matikah anak itu? Mati, Pak. Apa yang terjadi? Dia masuk kamar, dia mandi, dia berurap, dia ganti pakaian. Dan apa yang terjadi? Dia masuk kemana? Ke rumah Tuhan. Ini yang namanya fast recovery. Apa yang dilakukan? Dia kembali menyembah Tuhan. Begitu selesai, dia bilang makan. Selesai makan, dia kemana? Ke kamar Batsheba. Oke, kubur buat anak lagi. Boom, Salomo keluar. Itu yang dia kita belum, saudara, bukan saya ngatur loh. Ini kita belum. Habis
kubur, selesai masuk kamar, boom, Salomo. Jadi, apakah Daud tidak mencintai? Daud mencintai dengan sangat. Loh saudara, Daud itu tidak memohon ke Tuhan untuk menutupi aibnya loh saudara. Ini pertobatan itu kenapa? Ini pertobatan yang sejati. Dia itu meminta bukan untuk Tuhan mengampuni dosanya. Dia tahu dia salah, yang dia minta adalah sayangkan nyawa anak itu. Dia nggak doa buat dirinya, dia doa buat anak itu. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mungkin orang normal bisa berkata, oh mari kita berkabung, kibarkan bendera setengah tiang. Mari kita ratapi selama 40 hari, oh ratapi anakku, kamu kok mati. Bisa nggak? Bisa. Tapi Daud memilih untuk apa? Fast recovery. Tapi itu dimulai dari apa? Sebuah keputusan kita berkata, Tuhan paksa dagingku. Wah, buat aku berani militan menyangkali dagingku. Dan aku mau berkata, aku mau mengalami fast recovery dalam hidup setiap kita. Saudara, saya berdoa jangan kita tangkap ini mentah-mentah. Saudara, oh setelah ini kalau ada orang yang lagi sedih, ayo langsung bangkit. Gitu. Ya enggak, saudara ya. Itu keputusan yang gak bisa orang lain ambil loh saudara. Itu keputusan yang kita harus ambil sendiri. Saudara, ketika saya kehilangan papa saya itu meraung-raung di rumah sakit loh saudara. Saya berlutut. Saya cium tanah, saya bilang Tuhan bangkitkan papi saya. So jangan pikir saya nggak mental, saya berlutut di rumah sakit, saya masih pakai baju rumah. Kalau bahkan mungkin ada beberapa saudara yang ingat, yang streaming maupun saudara ingat, saya tuh muncul di gereja masih pakaian rumah. Sampai Joshua bisiin saya kayak kamu perlu ganti baju. Kamu pakai baju rumah, saya baru sadar. Saya di rumah sakit tuh berlutut sama cici saya minta ke Tuhan memohon. Please Tuhan, bangkitkan papi saya, tolong sembuhkan. Pada akhirnya, saya masih ingat, saya kumpul dengan Ibu Iin. Dan Mami Iin tanya, apa keputusanmu? Wah, tapi saya tahu dalam hati saya tahu ini keputusan Tuhan. Dan keputusan itu pasti yang terbaik. Dan saya bilang, Mami, Sasa rela. Saya boleh percaya gak percaya itu disaksikan banyak orang. Itu wajah papa. Sebelum kami rela, itu mukanya kayak orang tidur. Gak ada biru, hitam, gak ada sama sekali. Begitu kita ngomong, ya kita rela, itu hitam. Saudara mau percaya gak percaya? Dibilang halu lagi, ya terserah. Ini yang lihat banyak. Saya aja diceritain, saya gak tahu. Saya lagi nangis-nangis di atas kantor. Saya tahu apa? Keputusan. Sudah sekalipun saya nggak pulang ke rumah, saya ikut kasihan sih, Mami nggak tahu mau kabur kemana. Mami cerita, Mami mau kabur kemana? Harus pulang ke rumah. Saya ngucap syukur saya masih bisa kabur waktu itu. Sekalipun saya nggak pulang rumah sebulan, tapi saya nggak berhenti pelayanan. Saya masih nge-Sabtu Minggu saya khotbah, hajar. Di dalam ini menjerit, sakit tapi saya seret. Sampai satu titik saya ambil keputusan, harus bangkit. Gak bisa. 2016 saya seret daging saya. Setiap malam saya nangis, gak ada orang tahu. Saya dengan cici saya, dengan kokoh saya. Kami di depan, ketawa-ketawa. Begitu masuk kamar, masing-masing di kamar mandi selalu nangis setiap malam. Dan tidak ada orang yang tahu. Tapi 2016 saya seret. Saya bilang, Tuhan, saya gak kuat buat bangkit. Tapi saya memutuskan untuk bangkit jalan dengan siapa? Dengan Tuhan. Indahnya kita berjalan dengan Tuhan itu saudara. Engkau nyeret pun dibantu diseret. Tapi itu harus keputusan siapa? Keputusan kita. Saudara gak bisa berharap orang berkata, orang lain bantu saya. Gak bisa berharap. Kalau kita tidak memutuskan untuk bangkit, tidak ada satupun manusia yang bisa membangkitkan kita. Bahkan Tuhan sekalipun. Kenapa? Karena kita tidak memutuskan. Kita yang memutuskan berkata, no Tuhan.
Tapi hari ini saya berdoa, mari ambil keputusan saudara. Apakah saudara mau bangkit atau tidak? Kalau saudara mau bangkit, Tuhan sudah siap. Ayo nah, walk with me. Jalan dengan aku. Dan saudara percaya jalan dengan Tuhan itu gak kerasa. Hari ini sudah 7 tahun. Saya noleh ke belakang, saya lihat perjalanan saya. Saya rata daging. Saudara. Tapi sampai satu titik, saya udah gak lagi, Alkitab berkata no more dragging feet. Udah gak ada lagi diseret, saya jalan dengan Tuhan. Cara pulihnya itu urusan Tuhan. Tapi keputusan untuk bangkit, itu kita. Saudara, Daud mengalami itu 2 kali. Daud mengalami dengan anaknya yang bayi. Dan mungkin orang berkata, tapi kan ini baru bayi. Dia ngalami lagi dengan siapa? Absalom, saudara. Saudara, Absalom itu berontak ke ayahnya, saudara tahu ya, bahasa kerennya kudeta, saudara. Bapaknya keluar, pergi, kabur lah ya, bukan kabur lah ya. Karena ini anak kesayangan, saudara. Bukan kabur lah, Daud pergi. Saudara. Tapi Absalom ini anak kesayangan dan Absalom ini paling handsome, paling ganteng. Saudara. Dia paling ganteng, rambutnya itu lebih dari perempuan. Jadi saya bisa bayangin dia tuh tebel, hitam, bagus. Saya yakin tuh ngerawatnya susah itu pasti. Saudara. Saya yang gini aja susah ngerawatnya. Tapi Absalom ini ganteng banget. Dan dia anak kesayangan Daud. Dia berontak. Bapaknya keluar dari Yerusalem, tinggalkan tahtanya, menghindar dari anaknya. Tapi sampai satu titik, 2 kekuatan ini tidak bisa ditahan dan mereka harus berperang. Tapi Daud berkata, kita kepada Yoab, kita pasti menang. Karena Tuhan menyertai. Dan dia bilang kepada Yoab, tapi sayangkan nyawa anakku. Saudara, singkat cerita Alkitab berkata, begitu perang, betullah yang dikatakan Daud. Daud menang dengan luar biasa. Absalom yang kalah dia kabur dan rambutnya nyantol di dahan. Itu mungkin kurang kondisioner ya, saudara ya. Harusnya kalau pakai kondisioner, shoot, lolos ya. Saudara. Mungkin kurang kondisioner, kurang sisiran, nyangkut, grek. Gak bisa kemana-mana, saudara. Saya percaya Absalom nyoba, saudara. Gak mungkin lah dia cuma diem ganteng-ganteng, gak mungkin, saudara. Tapi mungkin karena kusutnya udah terlalu mengakar. Saudara. Nyangkut, grek. Dan semua pasukan Daud lihat. Sampai Yoab datang, kenapa? Kan lagi ngeliatin pohon, kenapa? Itu Absalom. Nyangkut rambutnya. Kurang dirawat sih rambutnya. Nyangkut tuh di dahan, gak bisa kemana-mana. Yoab, ayo bunuh. Semua pasukannya bilang, tapi Daud bilang gak boleh. Dan apa yang Yoab lakukan? Keluar. Nancap sampai tembus. Jegrek. Mati. Diturunkan Absalom. Dikubur, dia kembali kepada Daud. Saudara, kalau sekarang ada katanya, saya nggak tahu ya sampai sekarang ada atau enggak. Tapi di Israel itu dulu ada di dekat Yerusalem ada lembah, itu ada tugu, namanya Tugu Absalom. Saudara. Yang mereka percaya kemungkinan besar Absalom itu dikubur di situ. Dan ketika Yoab itu kembali, dia harus cerita dong, dia harus cerita ke Daud, harus lapor. Saudara. Dia bilang, perang dimenangkan, tapi anakmu Absalom mati. Saya bisa ngerti gak perasaan Daud? Lihat ayat yang 33, 2 Samuel 18, ayat yang ke-33. Maka terkejutlah raja dengan sedih, ia naik ke anjing pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku. Dia itu nangis tuh, saudara. Kenapa dia mencintai anak ini? Dia ngeratapi. Saudara pernah ngalamin gak sih, saudara? Orang yang saudara cintai dan saudara tidak mau dia mati, tiba-tiba mati. Tapi hari itu rajanya meraung-raung apa yang terjadi. Setelah itu, keberitahukanlah kepada Yoab, 2 Samuel 19 ayat yang pertama, ayat keempat. Diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu. Seperti tentara yang kena malu kembali dengan diam-diam karena melarikan diri dari pertempuran. Raja menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring
meratapilah raja. Anakku Absalom, Absalom anakku, anakku. Tapi kalau saudara lihat di ayat yang kelima, perkataan seorang perwira, seorang panglima menyentak hati seorang raja. Hari itu Yoab datang dan dia berkata, mau sampai kapan kamu seperti ini? Pasukanmu menang buat kamu, tapi harus kembali kayak orang kalah dari peperangan. Karena apa? Karena kamu meratapi anakmu Absalom. Dan dia berkata, kamu ini raja, mau sampai kapan kamu kayak begini? Sudah dengan perkataan itu, bahkan sampai Yoab ini juga, dia bilang begini. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Sadis. Ini ngomong tajam banget tuh, saudara. Dia bilang, Daud, kalau engkau enggak bangkit, maka kamu, aku sumpah demi nama Tuhan. Dia berkata, tidak akan ada yang bersama-sama dengan kamu. Dan kamu akan mengalami celaka, melebihi celaka yang telah kau alami dari kecil sampai sekarang. Omongannya tajam, saudara. Tapi seringkali kita butuh orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya. Kadang kita tuh kalau udah melo, saudara, saya harus ketemu dengan orang-orang yang emang tajamnya itu luar biasa, saudara. Bukan maksud membunuh pasti, saudara. Tapi untuk menyentak hatimu. Mau sampai kapan kamu kayak begini? Saya punya satu, saudara. Joshua Christian Wenas. Yoab saya. Saudara. Saya suka bilang ke Jos. Saya suka cerita. Wah, Yoab banyak. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Oh ya bener Jos, bener. Gak boleh kayak gini. Harus bangkit. Saudara itulah buat gini, kamu kok mau tuh omongannya tajam. Saya bilang gak apa-apa, kadang itu perlu saya ini. Untuk apa? Sah, kamu perlu pemulihan yang cepat. Kalau gak bisa. Saudara, saya dengan Bevis, saya dengan Joshua kita sering ngobrol. Dan gak ada gini, iya kamu kasihan banget ya, masalahmu gak ada. Saya ngomong dengan Bevis ya saudara ya. Bev, kok ada orang bilang katanya khotbahku jelek banget ya Bev. Saya udah mulai melo. Jawaban Bevis saya, emang jelek. Gila. Ngapain dipikirin? Emang siapa kita? Kita emang gak bisa apa-apa. Ya bener juga sih. Kalau masih ada mau ngundang kamu tuh Tuhan. Oh ya bener juga ya Bev. Iyalah. Sudah pikir lembut-lembut gitu karena dia bisa rada tajam juga. Bev aku diomongin Bev. Katanya gini, ya memang udah anggap aja. Katanya aku gak bisa, ya memang gak bisa. Mau melo gak jadi. Dan saya mengucap syukur. Ada pilar dan ada pedang di kanan kiri saya. Saya mengucap syukur. Tiap kali mau melo gak jadi. Saya perlu jawab itu kadang di kanan kiri saya. Rasanya awal gak enak saudara, kan kepinginnya, iya kamu kasihan banget. Tapi kadang kita perlu orang-orang yang ngomongnya memang tajam. Tapi apa? Untuk menyadarkan kita, wah ada keputusan yang harus kamu ambil. Jangan bermimpi orang lain akan angkat hidup kita saudara. Jangan bermimpi orang akan membuat kita bangkit berdiri. Kalau kita tidak memutuskan terlebih dahulu. Putuskan, maka Tuhan akan kirim orang-orang yang akan membangkitkan engkau untuk terus berjalan. Saudara. Tapi kalau engkau tidak memutuskan sendiri, gak bisa. Gak bisa saudara. Saudara, dan hari ini sekali lagi saya mau berkata demi kasih Tuhan. Mari pulih lebih cepat. Mari bangkit lebih cepat. Jangan terus-terusan izinkan dagingmu yang menyeret engkau. Tapi seret dagingmu. Ingat engkau jalan tidak sendirian. Engkau jalan dengan Tuhanmu. Setiap kali engkau menghadapi pukulan apapun. Jangan keluar dari habitatmu. Jangan berhenti dengan menyembah Tuhan. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti untuk mendekat kepada Tuhanmu. Semua perkataannya berkata kamu terlalu jorok. Kamu terlalu dosa untuk datang kepada Tuhan. Itu salah. Karena dia datang bukan untuk orang yang benar.
Dia datang untuk orang yang sakit, dia datang untuk orang yang berdosa. Saudara, hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan, bangkit. Bangkit manusia rohmu, bangkit manusia rohmu. Mari pegang hatimu, saudara, pegang hatimu, bilang, bangkit manusia rohku, kuat manusia rohku, bangkit manusia rohku, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Ambil keputusanmu, maka Tuhan yang akan memulihkan engkau. Ambil keputusanmu untuk terus ada dalam habitatmu, maka saudara akan lihat, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Engkau akan punya kekuatan yang baru seperti Raja Wali. Engkau tidak akan pernah menjadi letih, engkau tidak akan pernah menjadi lelah. Kenapa? Karena anugerahnya akan mengangkat setiap kita. Yang percaya katakan amin.